Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddilin wa la mubajjilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mundhirin wa qa'idil birril muhajjalin wa ala alihi abduril kamilin wa sabihil hadinal muhtadina ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah pada kehariban alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir akan membacakan makalah yang ke-30, yaitu yang bunyinya ma min nafsin tubbihi illa walahu qadarun fi kayumdihi. Tiada suatu nafas yang terlepas daripadamu, melainkan di situ pula ada takdir Allah yang berlaku atas dirimu. Yang membedakan hidup dan mati adalah napas kita, dan napas merupakan kurnia terbesar yang sering dilalaikan oleh kita. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Sesungguhnya nikmat kita bernapas adalah nikmat yang paling besar, yang seolah-olah itu bukan nikmat, padahal kurnia Allah, nikmat yang sangat besar. Apabila kita tidak bernapas, maka kita tidak akan bisa menikmati nikmat yang lainnya. Semua nikmat Allah akan dipertanggungjawabkan. Naik tarikan napas, keluar napas, kata para ahli itu 23.000 sehari kita bernapas. Keluar dan masuknya napas kita akan dipertanggungjawabkan. Apakah kita setiap tarikan napas itu bersyukur kepada Allah, atau kita ingkar kepada Allah? Apabila bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Apabila kita ingkar kepada nikmat Allah, maka akan inna adabi rabbika lasyadid, sungguhnya adabku sangat pedih. Maka kita harus menjaga napas kita, harus menjadikan napas kita sebagai sarana untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan dari air. Walladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Manusia diciptakan dari air, dan air itu mengandung oksigen. Di sana ada nafas. Oleh karena itu setiap air pasti ada nafas. Manusia diciptakan dari air, maka di sana pun ada nafas. Kalau Allah simpan air tersebut, air mani tersebut dalam rahim ibu kita, setelah perjuangan yang sangat ketat, akhirnya bertemulah air mani dengan sperma, dengan ovum. Akhirnya menjadikanlah benih-benih anak. Usia 4 bulan mulai terasa ada gerakan, maka di sanalah Allah menciptakan walladzi khalaqas sam'a. Allah mengaktifkan pendengaran kita. Apa yang diucapkan oleh orang yang ada di dunia, bayi akan merasakannya. Oleh karena itu suka dibacakan oleh para alim ulama ketika berjabang bayi dalam perut ibunya usia 4 bulan, maka membacakan surat-surat pilihan supaya ada keberkahan bagi bayi yang ada dalam kandungan ibunya tersebut. Dalam jabang bayi ini, secara ilmiah, dia dalam perut ibu tidak mungkin ada napas. Tapi bagaimana bisa masuknya napas? Kalau secara ilmiah, kalau tidak ada napas, maka tidak ada kehidupan. Tapi ternyata dalam perut ibunda kita hidup. Itu kita mengenalkan bahwa Allah yang menghidupkan kita. Bayi minta dalam apa yang dicita-citakan dari bayi itu,
yaitu supaya tali ari ibunya menjadi kuat. Wahai Tuhan, wahai Allah, kuatkan tali ari ibu saya, supaya ibu saya makan, saya bisa makan, supaya ibu saya minum, saya minum. Kenapa? Apa yang dicita-citakan, yang diinginkan oleh jabang bayi itu supaya tali arinya kuat, tali ari ibunya kuat. Namun betapa berbeda dengan kekuatan yang dicita-citakan, karena setelah dia keluar beda alam, ternyata tali ari itu tidak ada manfaatnya. Setelah keluar dari alam rahim menuju ke alam dunia, yang pertama dipotong adalah tali ari, tidak ada manfaatnya. Itu menandakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita di alam dunia. Di alam dunia ini, apa yang kita cita-citakan, kita banggakan. Wahai Tuhan, saya pengen harta yang banyak. Wahai Allah, saya pengen jabatan yang tinggi. Ya Allah, pengen saya kedudukan yang mewah. Berilah ilmu. Semuanya kita minta kepada Allah, hadiah dunia. Itu menjadi kebanggaan kita. Tapi ternyata ketika beda alam, dari alam dunia menuju ke alam barzakh, sudah berbeda. Harta kita tidak ada manfaatnya, jabatan kita tidak ada manfaatnya. Itu perbedaan alam yang mengakibatkan tidak ada fungsinya. Kita punya uang rupiah di Indonesia, beda alam ke Arab, tidak ada fungsinya, harus ditukarkan dulu. Walladzi khalaqa minal basharin faja'ala asbahu wasihra wa kana rabbuka qadira. Ketika manusia dilahirkan ke alam dunia, manusia diciptakan oleh Allah mempunyai walladzi khalaqas sam'a wal absara wal afidah. Allah yang menciptakan sam'ah, pendengaran, wal absara, Allah menciptakan penglihatan, wal afidah, Allah menciptakan hati. Supaya apa? Dengan pendengaran, dengan penglihatan dikelola sama hati, supaya tindakan kita menjadi kebaikan. Yang kedua, napas, jadikanlah napas kita sebagai sarana untuk menyucikan jiwa. Dalam jiwa manusia ada nafas. Nafas yang disebut nafsu. Nafas yang berbentuk nafas amarah. Nafas yang berbentuk nafas lawamah. Nafas yang berbentuk nafas mulhimah. Dan ada nafas yang bentuk nafas mutmainnah. Kalau disebut nafsu, itu juga terdiri asal dari nafas. Ada jiwa nafas-nafas, yang satu yang disebut nafsu ammarah. Nafsu ammarah itu nafsu yang jelek, yang mengakibatkan sifat-sifat yang jelek. Adanya sifat takabur, merasa sombong diri. Ada sifat toma, mengharapkan sesuatu dari manusia bukan dari Allah. Ada sifat kikir, bakhil. Ada sifat hasud. Itu asalnya dari dari nafsu ammarah yang harus dihilangkan oleh kita. Nafsu ammarah itu adalah memerintahkan kepada kejelekan. Manusia mempunyai sifat takabur yang harus diperangi dalam diri kita, karena takabur adalah asalnya dari iblis. Mangkana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibar. Kata baginda Nabi sallallahu la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar. Tidak akan masuk surga seorang apabila dalam hatinya ada sifat takabur. Nafsu ammarah juga ada sifat toma. Toma itu adalah mengharapkan suatu nikmat dari makhluk, tidak mengharapkan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan senantiasa merasa dikurang, seperti bentuk hurufnya to, mim, ain, semuanya tengah-tengah. Toma, mengharapkan tidak merasa diri kenyang, terus merasa diri lapar dan lapar. Kalau umpama manusia diberikan 2 gunung emas, maka dia pengen 3 gunung. Bila 3 gunung, pengen 4 gunung, dan terus, sehingga dia tidak akan kenyang-kenyang, sehingga bisa setelah dimasukkan tanah dia baru kenyang. Nafsu ammarah juga ada nafsu dalam bentuk
kekikiran, bakhil. Ketika dia punya harta, dia kikir, dia tidak ingin berbagi. Juga kalau ada orang lain punya nikmat, dia hasud kepada orang lain. Itu sifat al-ammarah, nafsu al-ammarah. Itu jadi nafas. Sarana nafas juga supaya bisa mensucikan diri kita. Ada juga nafas yang berbentuk lawamah. Lawamah itu nafas yang mencela diri. Dia kadang-kadang nafas lawamah itu kadang-kadang berbuat baik. Nafsu lawamah itu kadang-kadang berbuat jelek. Bagaimana lingkungan? Kalau lingkungan baik dia berbuat baik, kalau lingkungan baik jelek dia berbuat jelek. Kalau moodnya lagi baik dia berbuat baik. Tidak ada ketegasan dalam dirinya. Itu membuahkan nafsu lawamah. Ketika berbuat baik dia merasa tidak berbuat baik, dia mencela dirinya. Dia kata berbuat jelek, dia pun mencela dirinya. Itu disebut nafsu lawamah. Dan juga nafsu mulhamah, jiwa yang diberi bimbingan. Nafsu mulhamah suka bersedekah, suka kalau tidak bersedekah dia qanaah dengan harta yang Allah berikan kepada dia. Lalu dia tawadhu, merendah diri walaupun dia serba ada. Lalu dia orang kaya dia tetap tawadhu. Kalau dia orang pintar dia tetap tawadhu. Walaupun dia punya tinggi jabatnya tetap dia tawadhu karena dia punya nafsu mulhamah, nafsu yang diberikan ilham dari Allah untuk berbuat kebaikan. Lalu dia akan senantiasa ingin membersihkan diri dengan taubat kepada Allah karena Allah memberikan ilham kebaikan. Tidak mungkin kita berbuat baik kalau kita tidak bertobat. Tidak mungkin kita bisa menghiaskan diri kalau umpama kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang mendapat nafsu mulhamah itu kalau diberi musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan sabar dari musibah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam diri kita juga ada disebut nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu nafsu ketika kita diberikan oleh Allah keikhlasan. Amal ibadahmu tidak minta hadiah dunia, tapi amal ibadah hanya pengen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nafsu orang yang mendapatkan nafsu mutmainnah, dia merasa yakin apa yang dia kerjakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nafsu yang akan ada dalam diri kita sendiri bukan untuk dimatikan, tapi nafsu jelek, karena tidak semua nafsu bagus. Ada nafsu yang jelek, tidak pula nafsu itu jelek, ada nafsu yang bagus. Tapi bukan nafsu itu dimatikan, tapi nafsu harus diperangi. Maka kalau sudah diperangi, itu nafsu wajib adanya dalam kita. Kita memerangi nafsu itu menjadi pahala ladang ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Imam Ghazali memberikan resep kepada kita bagaimana cara memerangi nafsu yang ada dalam diri kita. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, "Wariyadhah ala arba'i awjuhin." Kata Imam Ghazali, untuk memerangi nafsu kita diperlukan riyadhah. Riyadhah itu berlatih supaya kita bisa memerangi nafsu kita. Bagaimana cara memerangi nafsu kita itu cara dengan riyadhahnya? Kata Imam Ghazali, yang pertama minat ta'am, al-qut minat ta'am. Yang kedua wal ghammid minal manam. Yang ketiga wal hajatu minal kalam. Yang keempat wa hamlul adha min jami'il anam. Kata Imam Ghazali, ada latihan, ada riyadhah supaya kita bisa memerangi nafsu kita, supaya kalah nafsu kita diserang oleh kita. Bagaimana caranya? Kata Imam Ghazali, sedikitkanlah kita makan, sedikitkanlah kita untuk tidur, sedikitkanlah berbicara sesuai hajatnya, dan siap menerima caci maki dari seluruh makhluk.
Kata Imam Ghazali, fayutawalladu min qillati ta'am mautus syahwat. Kata Imam Ghazali akan melahirkan bagi orang-orang yang sudah bisa menyedikitkan makan, maka dia akan bisa melahirkan mautus syahwat. Syahwat, keinginan yang menggebu-gebu kepada hal yang dunia hilang dengan sendirinya. Syahwat makan karena dia menjadikan makannya, sehingga syahwat kepada dunia menjadi hilang. Karena dia sering menyedikitkan makan dengan puasa ataupun dengan tidak memperbanyak makan. Yang kedua kata Imam Ghazali, wa min qillatil manam suful iradat. Apabila kita menyedikitkan tidur, kita jadwal tidur untuk bisa bangun tengah malam, maka orang yang menyedikitkan tidurnya soful iradah, tidak ada iri dengki dalam hatinya, dia mempunyai kehendak yang baik, tidak ada perasaan buruk kepada orang lain, dan tidak pula dia berniat membuat keburukan kepada orang lain. Apabila dia sering bangun tengah malam, qillatul manam. Yang ketiga kata Imam Ghazali, wa qillatul minal kalam. Assalamu ila apa? Apabila dia menyedikitkan bicara, maka dia akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya banyak musibah, banyak bertubi-tubi kepada kita itu akibat dari ucapan kita yang tidak disaring oleh kita. Kita boleh berbicara, tapi berbicara dengan berbicara kebaikan, berbicara yang diberi manfaat. Dan yang keempat kata Imam Ghazali, wa manih tamala ada al-bulugu ilal ghayat. Barang siapa yang siap dicaci oleh makhluk, maka dia apa yang dia inginkan akan tersampai. Orang-orang sukses, orang-orang yang menjadi orang sukses dahulunya dihina, tapi dia sabar. Banyak orang sukses jadi kuli bacul, banyak orang sukses yang asalnya jadi petani, jadi buruh, jadi kuli bangunan asalnya, tapi dia sabar, dicaci orang. Apa yang dia cita-citakan, al-bulughu ilal ghayat, akan tercapai, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, jadikan nafas kita juga sarana untuk menyucikan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sarana nafas, jadikanlah nafas menjadikan sarana menghidupkan jiwa spiritualisme kita. Jiwa kita menjadi jiwa beragama yang baik. Atur nafas kita akan bisa mengatur emosi kita. Atur emosi kita akan bisa mengatur cara berpikir kita. Orang yang tidak bisa berpikir itu tandanya dia emosi. Karena orang emosi marah tidak mungkin bisa berpikir. Orang bisa mengatur emosi kalau dia mengendalikan nafasnya. Tahan nafas supaya tidak emosi. Jadi dengan mengatur nafas, dia tidak emosi. Dengan tidak emosi, dia bisa berpikir. Itulah yang disebutkan tafakkur. Tafakkur sa'ah khairun min ibadati sana. Tafakkur 1 jam lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Kata para ulama, untuk mencapai fadilah tafakkur yang tadi disebutkan, kata para ulama, tafakkur ala na'mah, tafakkur ala ayat ala alamat. Yang kedua, tafakkur ala wa na'mah. Yang ketiga, tafakkur ala wa'idillah. Yang keempat, tafakkur pada wa'idullah. Yang harus diperhatikan kita dalam mengatur nafas kita, lalu kita tidak emosi, lalu kita bisa berpikir. Haluslah kita berpikir. Yang pertama yang kita pikirkan bertafakkur adalah tentang tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur alal ayat wal alamat. Lihatlah tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu di pihak luar,
lihatlah di dalam kita sendiri. Kita itu manusia yang banyak harus ditafakuri. Kenapa kita bisa melihat? Kenapa kita bisa mendengar? Kenapa kita bisa mencium? Kenapa kita berjalan? Kenapa kita bisa merasa? Kenapa kenapa harus kita perhatikan? Kenapa kita ada nafasnya? Kenapa kita ada ruh? Kalau itu kita tafakuri, maka akan kita lihat adalah kebesaran yang agung Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering memikirkan pada tanda-tanda ayat wal alamat, maka dia akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata begitu besar tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala sehingga nimbulkanlah rasa mahabbah. Yang kedua, kata ulama, itu tafakur yang bisa menjadikan pahala maliyah 1.000 tahun itu adalah tafakur ala nama wal ala. Tafakur kepada ala wal nama. Allah menjadikan dari diri kita itu adalah ala dan nama. Ala itu nikmat secara zahir, dan nama itu nikmat secara zahir. Ala itu fungsinya. Umpamanya kita punya telinga, tapi tidak semua orang punya telinga bisa mendengar. Nah, mendengar itu adalah fungsi alanya. Kita bisa punya mata, tidak semua mata bisa melihat. Mata ada nikmat, ala adalah fungsinya. Kita bisa punya lisan, lidah, tapi tidak semua lidah bisa bicara. Lidah adalah nikmat, ala adalah fungsinya. Oleh karena itu, orang yang bertafakur tentang nikmat dan ala, fabi ayyi ala rabbika tukadziban, maka dia akan malu al haya minallahi ta'ala, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta nikmat yang lebih, sementara nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak pernah disyukuri. Nikmat bisa berjalan, nikmat bisa bernapas, nikmat bisa melihat, nikmat bisa berkedip, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa berbicara. Itu semua nikmat dari Allah yang selalu kita lupakan. Lalu tafakur juga tentang janji Allah, ala wa'dillah, kepada janji Allah. Allah suka berjanji kepada kita, dan kita yakin bahwa janji Allah itu adalah maha benar. Tidak mungkin Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak mungkin Allah tidak melaksanakan janjinya. Maka kalau umpama kita yakin dengan janji Allah, Allah akan memberi pahala kepada kita di dunia maupun di akhirat. Maka dia akan mempunyai sifat raghbah. Apa raghbah itu? Raghbah itu dia akan semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan ibadah yang fardu, dia akan melaksanakan sunnah. Tidak cukup dengan sholat yang fardu, dia akan melaksanakan sholat yang sunnah. Tidak cukup dia melaksanakan saum yang fardu, dia akan melaksanakan saum yang sunnah. Tidak cukup kita melaksanakan amaliyah secara ritual, dia akan melaksanakan ibadah secara sosial. Itulah disebutnya raghbah. Dia semangat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah, dan tidak pernah menganggap enteng ibadah-ibadah yang kecil, karena bisa jadi kita diselamatkan oleh Allah dengan ibadah-ibadah yang ringan-ringan. Yang terakhir, tafakur ila wa'idillah. Harus kita pikirkan adalah bertafakur kepada ancaman Allah. Kalau kita bertafakur kepada ancaman Allah di dunia maupun di akhirat, maka akan mendapatkan sifat rahbah, takut, sehingga kita tidak akan melaksanakan kemaksiatan karena takut ancaman Allah di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimakumullah, nafas kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sarana untuk bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, makalah yang tadi disebutkan, tiada suatu nafas yang terlepas daripadamu, melainkan itu pula ada takdir Allah. Oleh karena itu, ada takdir Allah, jadikanlah nafas kita untuk berbuat taat, bukan untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.